Bab 5. Sosok keluarga Hartono. Tak lama setelah Kenjo duduk, suara sistem membuat dirinya terkejut seketika karena apa yang dirinya berikan untuk adik-adiknya di panti asuhan malah mendapatkan balasan poin kebaikan dari sistem. Selamat untuk tuan rumah karena telah mendapatkan 150 poin sistem yang dapat tuan tukarkan dengan berbagai hadiah di dalam toko online. Ucap sistem AI. Halo sistem. Apakah kamu masih bisa mendengar suaraku kalau hanya berkata di dalam hati begini? Tanya Kenjo. Tentu saja terdengar oleh sistem tuan. Jawab sistem AI. Baguslah kalau kamu mendengarnya sistem. Untuk poin kebaikan ini, apakah tidak salah sistem kamu memberikannya padaku? Apalagi dengan jumlah yang sangat besar. Bukankah ini hanya bantuan kecil serta bentuk kewajibanku untuk membantu adik-adikku di panti? Tanya Kenjo. Segala bentuk kebaikan sekecil apapun bila dinilai sistem pantas diberikan poin kebaikan, maka sistem akan memberikannya tanpa perlu diminta tuan dan untuk besaran jumlah poinnya sudah menjadi keputusan mutlak dari sistem. Jawab sistem AI menjelaskan. Okelah sistem, kamu yang paling terbaik pokoknya. Terima kasih untuk semua bantuan serta pemberiannya. Sekarang hidupku tak lagi susah dan juga tak perlu menderita seperti dulu lagi. Balas Kenzo yang sangat senang di dalam hatinya karena tak perlu kelaparan lagi setiap malam dan hidup di bawah jembatan. Sama-sama tuan, semua itu sudah menjadi kewajiban sistem untuk membantu Anda. Jawab sistem AI. Kenapa malah melamun? Ini minumlah dulu dan dicoba juga cemilan yang kamu bawa tadi. Ucap Suster Yasmin yang baru saja datang membawakan minuman serta cemilan. Terima kasih suster. Maaf merepotkan Anda. Balas Kenzo yang tanpa sungkan lagi langsung mencoba minuman serta cemilannya. Oh ya Naken, kalau boleh tahu setelah mendapatkan uang di manakah kamu tinggal sekarang? Apakah masih di bawah jembatan lagi? Tanya Bunda Yanti. Sudah enggak lagi Bunda. Ken sekarang sudah mampu menyewa tempat tinggal di daerah rusun tua. Jawab Kenzo yang memilih berbohong agar tak membuat yang lainnya khawatir. Baguslah kalau begitu. Bunda ikut senang mendengarnya. Waktu Bunda tahu kamu tinggal di bawah jembatan, Bunda nggak tega mendengarnya dan langsung meminta tolong Pak Yanto membersihkan gudang lama untuk bisa kamu tinggali. Bunda tak mempermasalahkan apapun pekerjaannya. Yang terpenting adalah di mana kamu tinggal. Jangan sampai tidur di tempat terbuka dan lembab. Itu bisa mempengaruhi kesehatanmu ke depannya, nak. Ucap Bunda Yanti yang memang sangat menyayangi Kenjo. Bunda tak perlu khawatir. Ken bisa menjaga serta merawat diri di luaran sana. Apalagi sekarang Ken sudah memiliki uang. Tentunya yang Ken utamakan adalah tempat tinggal yang layak lebih dulu. Balas Kenzo yang kembali mencoba meyakinkan semua orang. Syukurlah kalau begitu. Ayo nak Kenzo dicicipi lagi cemilannya dan nanti makanlah di sini dulu bersama adik-adikmu sebelum pulang. Ucap Bunda Yanti. Baik Bunda, terima kasih banyak. Balas Kenzo yang langsung terharu karena merasakan kehangatan kasih sayang, perhatian serta cinta dari seorang ibu di dalam diri Bunda Yanti. Beberapa saat kemudian di malam harinya karena tiba-tiba saja turun hujan yang cukup lebat. Kenjo pun tidak diizinkan untuk pergi dan diminta untuk menginap di panti oleh Bunda Yanti. Akhirnya bisa tidur di atas tempat tidur yang nyaman juga. Tidak lagi beralaskan papan serta kardus bekas yang dingin. Oh iya, coba kulihat harga rumah yang murah di toko online. Sepertinya tadi sore sepintas kulihat hanya membutuhkan beberapa puluh poin saja untuk bisa memilikinya. Gumam Kenjo setibanya di dalam kamar yang dulunya gudang lama. Beberapa saat mencari dan melihat rumah-rumah yang ditawarkan oleh sistem di dalam toko online, Kenjo pun mengurungkan niatannya untuk membeli rumah sekarang karena dirinya ingin mengumpulkan dulu poin sistem kebaikan yang lebih banyak lagi agar bisa membeli rumah idamannya suatu saat nanti. Oh ya sistem, kenapa harga rumah sebagus ini hanya membutuhkan beberapa ratus poin saja dan juga pakaian yang kubeli hanyalah 0, sekian poin saja? Lalu berapakah nominal satu poinnya bila diubah menjadi uang? Tanya Kenjo yang dibuat sangat penasaran dengan nominal poin yang dimilikinya. Untuk satu poin sistem kebaikannya setara dengan 10 juta di dunia Anda tuan.
Jadi untuk harga rumahnya tuan rumah hanya membutuhkan puluhan hingga ratusan poin saja untuk bisa memilikinya. Jawab sistem AI yang sekitar mengejutkan Kenzo. Kalau begitu harga setelan pakaian, jam tangan, parfum serta semua yang tadi sore ku beli dari toko online kisaran harganya mencapai jutaan hingga puluhan juta doh. Mahal sekali ternyata harganya. Kukira hanya puluhan hingga ratusan ribu saja tadi, jadi aku menyimpannya sembarangan hanya menggunakan kantong plastik biasa saja untuk membawanya. Ucap Kenzo yang langsung mengambil kantong plastik berisi setelan pakaian serta semua barang pembelian dari toko online tadi sore. Semua yang disediakan oleh sistem di dalam toko online, semua barangnya terjamin keasliannya, bermerek dan juga berkualitas tuan. Jadi tak ada barang-barang murah apalagi sampai ada barang palsu yang tersedia di dalam toko online. Balas sistem AI. Sebenarnya sayang juga aku menukarkan poinnya dengan barang-barang seperti ini kalau tahu harganya semahal itu. Gumam Kenzo yang menyesal telah menukarkan semua poin kebaikannya dengan barang-barang yang tak terlalu berguna untuknya sekarang. Anda tak perlu menyesalinya tuan karena poin kebaikan bisa dengan mudah untuk Anda dapatkan lagi selama bersedia berbuat baik kepada orang lain. Balas sistem AI. Kamu benar sekali sistem. Aku seharusnya tak menyesalinya karena hidupku sekarang sudah berubah dan aku bisa mendapatkan poinnya lagi dengan hanya terus berbuat baik. Jawab Kenzo yang semakin termotivasi untuk berbuat baik. Ketika Kenzo sedang bersantai di dalam kamarnya, melihat barang-barang apa saja yang disediakan oleh sistem di dalam toko online. Tanpa pernah disangka sebelumnya di suatu tempat lain. Dirinya pun menjadi bahan perbincangan oleh kakek Hartono yang ingin menjodohkan cucu kesayangannya dengan Kenzo. Bagaimana sayang? Apakah kamu bersedia mengenal orang tersebut lebih dahulu? Karena bagaimanapun hutang nyawa kakek yang telah diselamatkannya tadi siang, membuat kakek terus-menerus menjadi gelisah. Entah bagaimana kabarnya anak itu sekarang dengan luka di seluruh tubuhnya. Ucap kakek Hartono yang mencoba meyakinkan cucu kesayangannya. Maaf ayah sebelumnya bila saya menyalah. Kenapa tidak kita berikan saja dirinya sejumlah uang yang cukup banyak atau pekerjaan dengan jabatan tinggi di salah satu perusahaan kita saja untuk bisa merubah kehidupannya dulu? Kenapa ayah malah terkesan ingin langsung menjodohkan Adelia dengannya? Sahut Pak Jordi Hartono, salah satu konglomerat terkaya di negara Baruna, sekaligus ayah dari Adelia yang ingin dijodohkan dengan Kenzo. Apa nyawaku hanya layak kamu hargai sejumlah uang serta jabatan di perusahaan saja? Apa kamu sudah lupa kalau aku ini dulu juga memulai semua jerih payahku dari nol, hingga menjadi sebesar serta menjadikan kalian hidup enak seperti sekarang ini? Tapi kenapa kalian sekarang melupakan itu semuanya dan malah memandang orang lain di bawah kalian dengan sebelah mata? Balas kakek Hartono yang langsung tersulut amarahnya setelah mendengar ucapan dari Pak Jordi. Maafkan papa kek. Semua itu dilakukannya untuk kebahagiaan Adele, juga agar tak salah memilih pendamping hidup untuk masa depan Adele. Ucap Adelia yang mencoba menenangkan amarah kakek Hartono. Walaupun kakek sudah tua tetapi untuk menilai seseorang tentunya adalah hal yang mudah serta tak perlu diragukan lagi. Ku yakin pemuda itu akan mampu membahagiakanmu serta bisa diandalkan bila diberikan kesempatan untuk lebih berkembang lagi, daripada semua laki-laki yang mencoba mendekatimu sekarang ini. Balas kakek Hartono. Lalu apakah ayah sudah menyelidiki sebelumnya semua tentang pemuda itu dan bagaimana latar belakang keluarganya? Karena bagaimanapun juga, ayah harus lebih memikirkan kebahagiaan serta masa depan Adele juga yang merupakan cucu kandung satu-satunya ayah. Sahut Nyonya Amanda yang merupakan ibu dari Adelia. Apakah aku perlu kamu ajarkan hal seperti itu dulu? Sebelum aku meminta kalian untuk datang ke sini, tentunya aku sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya lebih dulu dan kalian bisa lihat saja sendiri laporan dari bawahanku yang telah menyelidiki latar belakang pemuda itu tadi sore. Balas kakek Hartono yang langsung melemparkan beberapa foto serta berkas di atas meja. Bab 6. Menu kebutuhan duniawi. Melihat nama lengkap Kenzo, seketika saja membuat Pak Jordi langsung teringat dengan seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dulu saat terjadi kecelakaan. Apakah Wardana yang dimaksud ini adalah orang yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku ya? Tanya Pak Jordi. Benar sekali.
Dulu kedua orang tuanya meninggal karena keteledoranmu yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Walaupun mereka yang kamu celakai, tapi kenyataannya ayah dari bocah itu masih saja berusaha membawa istrinya dan kamu pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan walaupun nyawanya sendiri serta istrinya tak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Lalu tadi siang aku pun juga berhutang nyawa lagi pada anaknya yang sudah menyelamatkanku dari kecelakaan akibat kecerobohan mengemudi seorang bocah dari keluarga Sanjaya. Sekarang di mana pikiran serta hati nurani kalian semua? Mau dengan apa kalian akan membayar hutang budi kita pada keluarga Wardana? Masihkah uang serta jabatan cukup untuk membayar hutang nyawamu serta nyawaku yang telah mereka tolong dengan mengorbankan nyawa kedua orang tua dari bocah itu? Balas kakek Hartono yang terlihat sangat marah serta kecewa. Tapi ya, apakah tidak sebaiknya ayah pikirkan lagi keputusan ayah tadi? Tolong pikirkan juga perasaan serta masa depan Adelia nantinya yang merupakan cucu kandung ayah sendiri. Bila dipaksa harus menikahi seorang pemuda yang hanya bekerja sebagai pemulung sampah. Sahut Nyonya Amanda yang langsung menyela. Pemulung sampah katamu? Apa kamu pikir dulu aku langsung hidup dengan bergelimang harta seperti sekarang ini? Aku juga hanya seorang penjual koran serta pemulung barang bekas seperti dirinya saja. Tapi apa yang kudapatkan sekarang dari hasil kerja kerasku dulu? Perlu kamu ingat kalau kekayaan hanya dinilai dari seberapa banyak deretan angka yang kamu miliki di rekening bankmu. Tapi kegigihan, tekad serta hati yang mulia tak sembarang orang bisa memilikinya asal kamu tahu itu. Balas kakek Hartono. Mendengar ucapan kakek Hartono, semua orang pun hanya bisa terdiam dan tak ada yang berani lagi membalasnya. Terserah kalian saja bila tak bersedia menerima saranku. Aku tak akan memaksa lagi, tapi perlu kalian ingat kalau pemuda itulah yang sudah menyelamatkan nyawaku tadi. Jadi nanti semua warisanku akan aku berikan semua padanya karena hutang nyawa ini hanya bisa kuganti dengan semua yang kumiliki sekarang. Ini. Ucap kakek Hartono yang langsung bangkit dari tempat duduknya. Tunggu sebentar, kek. Adel kan belum menjawab bersedia atau tidak dengan perjodohan ini. Kenapa kakek tak menunggu jawaban dari Adel lebih dulu? Sahut Adelia yang langsung menyela. Ya sudah, bagaimana pendapatmu dengan saran dari kakek tadi? Apakah kamu bersedia dekat serta mengenalnya lebih dulu sayang? Tanya kakek Hartono yang kembali duduk di kursinya. Adel bersedia kek? Hanya mengenalnya lebih dulu bukan dan mencoba lebih dekat dengannya apa salahnya untuk dicoba? Tapi untuk perjodohan Adel hanya berharap diberikan dulu lebih banyak waktu untuk mengenalnya. Jawab Adelia yang terpaksa menyetujui saran dari kakeknya untuk menyenangkan serta supaya warisan tak diberikan pada Kenjo. Baiklah kakek mengerti soal itu. Kalau begitu secepatnya kakek akan menyuruh orang untuk mengatur semuanya. Nanti pemuda itu akan berada di satu perusahaan denganmu dan kakek harap kamu tidak memakai trik apapun untuk membohongi kakek serta mengecewakan pemuda tersebut. Ucap kakek Hartono. Adel nggak akan berani bermain trik apapun apalagi sampai membuat kakek kecewa. Balas Adelia yang mencoba menyenangkan serta menenangkan hati kakek Hartono. Ketika seluruh keluarga Hartono sedang membicarakan tentangnya, di dalam kamar Kenjo yang kelelahan langsung tertidur pulas tanpa tahu nasib apa yang telah menunggumu esok hari. Keesokan paginya karena kebiasaannya bangun pagi. Kenjo yang sudah merapikan lagi tempat tidurnya langsung bergegas keluar dari kamarnya untuk membantu Pak Yanto yang sedang menyapu halaman panti serta tak lupa membantu bersih-bersih seluruh tempat lainnya. Selamat untuk tuan rumah karena telah mendapatkan 50 poin sistem kebaikan. Dan total poin yang tuan rumah miliki sekarang sebesar 200 poin sistem. Ucap sistem AI yang langsung mengejutkan Kenzo yang tak menyangka apa yang tadi dilakukannya malah mendapatkan poin sistem kebaikan. Benar-benar terlalu mudah untuk mendapatkan poin sistem. Kalau begini caranya aku bisa membeli apapun yang kuinginkan dari toko online. Gumam Kenjo yang sedang beristirahat setelah melakukan bersih-bersih di dalam panti. Kenapa melamun serta senyum-senyum sendiri? Ini minumlah dulu tehnya. Ucap Suster Yasmin yang datang dengan membawa teh serta cemilan untuk Kenjo. Terima kasih suster. Maaf sudah merepotkan Anda. Balas Kenjo. Tak perlu sungkan nak. Minumlah lebih dulu mumpung masih hangat dan makanlah cemilannya untuk menggajal perutmu juga sebelum sarapan selesai disiapkan. Setelah ini rencana mau pergi kemana lagi kamu? Apakah sudah memiliki rencana untuk merintis usaha?
Tanya Suster Yasmin yang langsung duduk menemani Kenzo beristirahat. Untuk sekarang belum ada rencana membuka usaha apapun, Suster. Tapi nanti coba Ken akan berkeliling lebih dulu untuk mencari peluang usaha yang terlihat menjanjikan. Jawab Kenzo yang langsung menikmati minuman serta cemilan yang dibawakan oleh Suster Yasmin. Suster sarankan lebih dulu, kamu belilah setidaknya sepeda motor untuk transportasimu pergi berkeliling. Tak mungkin bukan kamu bepergian kemana-mana dengan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Bukankah kamu sudah bisa naik sepeda motor? Apalagi kamu sekarang sudah memiliki uang untuk membelinya. Ucap Suster Yasmin memberikan sarannya. Anda benar sekali, Suster. Kalau begitu habis ini Ken akan lebih dulu membeli sepeda motor untuk sarana bepergian mencari tempat usaha. Balas Kenzo yang langsung menyetujui saran dari Suster Yasmin. Jangan lupa buat SIM dulu juga tentunya. Selain bisa kamu gunakan untuk transportasimu tiap kali ingin bepergian, nanti pun kamu bisa menggunakannya untuk mendaftar ke aplikasi ojek online sebagai salah satu sumber penghasilanmu. Namun tentunya kamu juga harus memiliki ponsel sebagai bagian syarat utamanya mendaftar nanti. Jadi kamu tak perlu bekerja sebagai pemulung barang bekas lagi nantinya. Karena usiamu juga sudah waktunya berumah tangga, jadi pikirkan juga untuk masa depanmu. Ucap Suster Yasmin yang mencoba menasehati Kenzo. Terima kasih untuk saran serta nasihatnya, Suster. Ken tentunya akan melakukan serta mengingat semua saran serta nasihat dari Suster Yasmin. Balas Kenzo. Baguslah kalau begitu. Suster tinggal masuk dulu untuk membantu memandikan adik-adikmu. Kamu istirahatlah saja dulu di sini dan pikirkan lagi saran serta nasihat dariku tadi. Ucap Suster Yasmin yang langsung beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan pergi masuk ke dalam panti. Beberapa saat setelah kepergian dari Suster Yasmin, Kenzo pun langsung mengambil ponsel butut dari saku celananya untuk mencari sepeda motor serta ponsel baru di toko online. Beli sepeda motor dulu atau membuat SIM lebih dulu ya? Kalau aku membelinya sekarang bukankah juga akan percuma saja kalau aku masih belum diizinkan untuk membawanya pergi ke jalan raya karena aku belum memiliki SIM? Gumam Kenzo dalam hati. Di toko online memiliki semua yang dibutuhkan oleh tuan rumah, termasuk dengan pembuatan SIM bila tuan membutuhkannya. Sahut sistem AI yang lagi-lagi mengejutkan Kenzo. Benarkah itu sistem? Lalu di menu bagian apa aku bisa mencarinya? Tanya Kenzo yang langsung bersemangat. Anda bisa masuk ke menu lainnya, tuan, yang di dalamnya terdapat tambahan menu pilihan yaitu kebutuhan duniawi, kekuatan super dan juga bahan herbal serta obat-obatan. Untuk menukarkan poin Anda dengan SIM, Anda bisa memilih bagian kebutuhan duniawi, tuan. Jawab sistem AI yang kembali membuat Kenzo semakin penasaran karena belum sempat semalam dirinya melihat menu pilihan lainnya. Dengan rasa penasaran Kenzo pun langsung melihat bagian menu lainnya lalu memilih kebutuhan duniawi dan seketika saja dirinya pun dibuat takjub dengan banyaknya pilihan yang disediakan oleh sistem. Apakah semua skill serta keahlian ini langsung bisa aku dapatkan sistem bila aku ingin menukarkan poinku dengan berbagai skill serta semua keahlian ini? Tanya Kenzo yang langsung tertarik dengan semua skill serta keahlian yang ditawarkan oleh sistem AI di dalam toko online. Semuanya tentu saja langsung bisa Anda dapatkan, tuan, tanpa perlu mempelajarinya lebih dulu. Jawab sistem AI yang kembali membuat Kenzo senang dan semakin bersemangat. Bab